Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Jadi Ummu Ma'bad ini adalah manusia Badui. Pada saat Abu Bakar masuk mengatakan radhiyallahu anhu, apakah ada makanan kalian? Jawabannya adalah, kalau kami punya makanan nggak usah tanya. Jadi tradisi orang-orang Badui itu, dan ini tradisi yang sebenarnya yang diajarkan dalam Islam ya. Mereka tidak tunggu orang minta. Jadi kalau ada tamu datang, assalamualaikum, gitu kan? Dipersilakan dulu duduk, dikasih minuman baru ditanya, kenapa ya? Bukan kita dari depan pagar sudah tanya ada apa, gitu kan? Takut kalau orang minta-minta. Emang kalau minta-minta kenapa gitu? Enggak, kita sudah ketakutan dengan tamu. Ternyata pada saat dia tahu orang itu memberitakan bahwasanya dia dapat warisan dari kampungnya, langsung baru disambut dengan baik gitu. Mestinya kan tidak gitu. Jadi berusaha untuk bersangka baik itu positif. Kalau memang orang datang minta-minta, kita berikan yang kita mampu gitu kan. Kalau kita nggak punya, rasakan tidak punya. Tapi memberikan orang, menghormati tamu adalah sebuah perintah. Makanya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sebaiknya menghormati tamunya. Menghormati tamu itu mengajak ngobrol, mempersilahkan masuk, menawarkan minuman dan makan, kemudian nanya hajatnya apa. Begitu retorika diajarkan dalam Islam. Baik. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya makanan karena mereka melewati jalanan yang tidak umum, dilewati masyarakat sehingga kehabisan bekal. Kan sudah kita bahas waktu pertama hijrah kan? Jadi jalur yang Nabi SAW dan Abu Bakar tempuh itu bukan jalur yang umumnya orang lewat. Biasanya kalau yang umum orang lewat itu banyak masyarakat mukim-mukim di situ yang mungkin jual makanan, ya mungkin umumnya orang bisa diminta makanan kalau kehabisan gitu kan. Ini umumnya, ini bukan jalan umum, jalan lewat padang pasir, jadi nggak umum. Makanya Abu Bakar minta karena kehabisan bekal makanan. Ummu Ma'bad berkata, bila kami memiliki sesuatu ini dikarenakan karena miskinnya Ummu Ma'bad gitu kan, dan menandakan juga kemuliaan mereka dalam menghormati tamu itu sendiri. Ada sebuah kejadian pada saat itu, Nabi SAW lalu melihat seekor kambing betina yang kurus bersama Ummu Ma'bad. Karena waktu terjadi dialog antara Abu Bakar dengan Ummu Ma'bad, Nabi SAW ada di situ. Di sebelah kemahnya Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang sudah sangat tua dan kurus sekali, kambing betina. Maka beliau SAW bertanya, apakah kambing ini milik anda? Ditanya Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, iya. Tetapi ia sangat kurus, tidak memiliki susu. Kalaupun mau disembeli dagingnya nggak ada, sedikit, dan ini terakhir hartanya gitu kan. Maka Nabi SAW tiba-tiba memegang kambing tersebut dan memerah susunya, dan ternyata dengan izin Allah tiba-tiba saja susunya keluar dengan deras, gitu kan. Jadi dengan Nabi SAW yang memerah susunya, maka tiba-tiba saja susu kambing tersebut keluar dengan deras, dan Ummu Ma'bad sempat terheran-heran gitu. Nanti akan kita titik beratkan hadis yang paling kuat, yaitu riwayat yang paling dikuatkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah wasf. Wasf itu menyampaikan tentang ciri fisik Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Itu kata ulama tidak ada yang mengalahkan Ummu Ma'bad. Jadi nanti dia akan memberikan atau menjelaskan kepada kita tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lalu meminum susu yang ada, ditaruh di nampan, kemudian diminum, kemudian diberikan kepada Abu Bakar pun minum, dan Ummu Ma'bad pun minum. Mereka bertiga minum sampai kenyang. Ya. Dari Nabi SAW habis satu nampan diperah lagi oleh Nabi yang perah SAW sehingga berkah dan keluarlah susu tersebut.
Dan Nabi SAW juga memenuhkan semua piring-piring, semua kantong-kantong, ember, apa saja, kendi-kendi punya Ummu Ma'bad, semua dengan susu perahan beliau SAW. Lalu Nabi SAW pun pulang, jalan, pergi dengan Abu Bakar, udah selesai jalan. Ummu Ma'bad tidak kenal siapa orang ini gitu. Nggak tahu, kalau Nabi SAW juga tidak jelaskan tentang siapa beliau, Abu Bakar juga tidak jelaskan, karena ini perjalanan gitu kan. Pada saat Abu Ma'bad, suaminya pulang, ia heran melihat semua tempat makan dan minum penuh dengan susu. Lalu ia bertanya pada istrinya, dari mana semua ini? Ummu Ma'bad lalu menceritakan dan berkata, sungguh kita sudah kedatangan saya sudah kedatangan seseorang yang penuh dengan berkah, seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi dan putih, berkulit putih, wajahnya penuh dengan cahaya yang sangat terang, artinya orangnya sangat nyaman untuk dilihat karena putihnya seakan-akan dia bercahaya, memiliki rambut yang lebat dan berwarna hitam yang dibiarkan sampai ke pundaknya, yang orang tersebut kalau berbicara semuanya jelas dan siapapun yang melihatnya pasti senang, apapun yang disentuh oleh tangannya menjadi berkah. Buktinya kambing yang kurus ini menjadi berkah, bisa mengeluarkan susu, gitu kan? Dan saya sangat yakin orang itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi, gitu kan? Jadi ini penyampaian daripada Ummu Ma'bad. Kemudian juga ada sebagian ahli sejarah yang sempat menyebutkan bahwasanya Ummu Ma'bad merincikan dengan sangat rinci tentang masalah alisnya Nabi SAW yang pernah saya jelaskan, seperti busur panah, berwarna hitam yang lebat, kelopak matanya Nabi SAW besar, kemudian besar dan yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Kemudian hidungnya yang mancung dan lancip, kemudian pipinya yang putih sampai ke merah-merahan sallallahu alaihi wasallam, kemudian bibirnya yang sesuai dengan wajahnya dan parasnya, postur tubuh yang kekar, gitu kan. Semua itu disampaikan juga oleh Ummu Ma'bad, ya. Tapi di sini tidak disebutkan oleh ahli sejarah apakah Ummu Ma'bad ini masuk Islam atau tidak. Ya, masuk Islam, tapi umumnya sih para ahli sejarah mengatakan Ummu Ma'bad setelah itu masuk Islam, tapi tidak disebutkan tahun berapa. Terbukti riwayat nantinya yang menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi ternyata diambil dari Ummu Ma'bad. Kalau dia tidak masuk Islam tidak akan dinukil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.